Halo, sahabat Citra yang berbahagia, sahabat-sahabat orang sukses, ya. Saya punya catatan bahwa 2019 November kita mulai meluncurkan proyek yang namanya Citra Reborn. Dan Desember 2019 hampir semua cabang sudah melaksanakan Citra Reborn. Ya, sayang sekali Citra Reborn itu Januari jalan, Februari, Maret terjadi COVID. Nah, sampai sekarang Citra Reborn aturannya sudah jalan. Nah, yang jadi masalah adalah sebagian besar Pimcap belum memahami apa keuntungan Citra Reborn. Ya, kenapa dibuat Citra Reborn? Citra Reborn bukan sekadar mengendalikan supaya mengurangi tingkat kebatalan, tetapi juga tujuannya meningkatkan kualitas marketing kita, kualitas market kita. Nah, salah satu yang paling ditakuti atau dihindari kata survei. Nah, jadi kali ini saya ingin menjelaskan ya tentang survei. Saudara sekalian, survei adalah biasa ada istilah menyurvei. Menyurvei itu adalah memeriksa, menyelidiki, atau meninjau. Dalam buku Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya adalah memeriksa atau menyelidiki atau meninjau. Nah, saudara sekalian, di dalam Citra Reborn sebetulnya ada 3 survei. Ya. 1, survei sebelum menciptakan order. Kedua, survei pada saat menciptakan order. Yang ketiga adalah survei setelah menciptakan order. Jadi tiga-tiganya adalah urusan dengan order. Ya, nanti akan hubungan dengan tagihan dan sebagainya akan panjang. Ya, akan berpengaruh sekali. Ya, 1, survei pertama adalah sebelum menciptakan order. Terus sekalian, banyak marketing kita ya habis waktunya terbuang dengan percuma. Kenapa? Karena Pimcap tidak punya rencana. Nah, rencana itu dibangun dari apa? Pimcap tidak bisa buat rencana kalau tidak survei. Jadi, saya kasih tahu buat saudara sekalian, para Pimcap terutama ya, untuk membuat survei dulu supaya efektif kerjanya marketing. Yaitu survei apa? Kumpulkan 1 hari atau 2 hari koordinator kolektor, koordinator marketing, ya, semua kalau ada 3 mobil, 3-tiganya ya dengan Anda, bukan sekedar ngobrol, bukan sekedar informasi, tetapi survei itu harus ke lapangan. Bawa 1 mobil biar tim lain ya 1 hari atau 2 hari dalam bulan awal. Survei daerah mana yang mau digarap, daerah mana yang mau digarap, mana yang bagus, mana yang berprospek bagus, mana yang lingkungannya bagus dan sebagainya. Mana yang perlu digarap yang selama ini sudah digarap. Bikin survei awal. Dari survei itu kemudian saudara sekalian kita buat baru pimpinan cabang, koordinator marketing bikin planning. Paham ya? Bikin planning. Nanti saya akan cerita bahwa 3-tiganya ada hukuman tuh ya. Nah, oke. Ya, yang pertama jadi survei sebelum menciptakan order adalah berguna sekali supaya marketing itu efisien. Sehingga marketing itu diarahkan, sekarang ke sini. Nah, tidak diarahkan, tidak sepihak. Nah, kolektor ikut serta, koordinator kolektor. Nah, itu survei pertama. Survei kedua adalah pada saat demo, kita lihat hasilnya seberapa banyak. Kenapa? Demonya apa? Di tempat yang sama, ada nggak data? Biasa demonya apa? Ganti demonya. Atau produk yang biasa yang mana yang dipasarkan, yang udah banyak dijual di situ, mana yang belum? Nah, itu pada saat demo kita lihat kemampuan untuk menciptakan order seperti apa, kemampuan closingnya perlu survei, perlu dilihat supaya kita bisa planning. Kita mau bikin training atau bikin apa? Jangan sampai sekarang jalan saja begitu, aduh nggak bisa, gagal, selesai. Survei pertama nggak jalan, survei kedua nggak jalan. Lalu survei yang ketiga. Survei yang ketiga itu setelah ciptakan order. Sebetulnya saudara sekalian, kalau saudara survei dengan betul, sekarang sebagian besar Pimcap nggak survei. Dia hanya begini, percaya sama dia, ya oke.
Nanti kalau Pimcap kena casnya kasihin ke mereka, selesai gitu loh. Nah itu jadi Pimcap tidak menciptakan iklim bisnis yang bagus buat para marketing. Tetapi survei itu adalah supaya tahu bagaimana mereka bikin order, bagaimana mereka menciptakan order, hasil ordernya kayak apa. Nah di situ kita bisa tahu, bisa belajar apa yang harus kita pelajari. Jadi saudara sekalian, kalau saudara udah di tahap situ, ya kita ciptakan order itu sehat. Nah, tadi saya bicara tentang hukuman. Tiga hal ini akan ada hukumannya kalau nggak dilaksanakan. Survei pertama, survei sebelum ciptakan order, kalau tidak dilaksanakan, saudara dihukum apa? Kerja kita nggak efisien, capek, habis waktu. Itu hukuman buat Anda. Ya. Kenapa? Nggak ada efisien, kekelilingan, habis waktu. Kenapa? Tidak tahu sasarannya kemana. Kenapa? Mereka harus cari, harus mengandalkan naluri lain sebagainya. Lalu survei yang kedua, ya kalau saudara tidak survei yang kedua, hukumannya apa? Produktivitasnya minim. Kenapa? Orang di lapangan suruh berimprovisasi nggak bisa. Harus pelatih, harus mentor, harus pimpinan yang mengarahkan. Ini loh demonya pantesan gitu, kayak sih tahu. Yang ketiga, ya supaya yang ketiga Anda nggak tahu, ya kemampuan, ya kerapihan dari marketing kita, lalu lihat sasarannya benar apa enggak, kita tidak bisa. Maka 3 survei ini bisa jalan, Anda akan menikmati. Sekarang Anda tidak laksanakan survei, citra di bawahnya jalan, Anda terbeban dengan itu. Jadi mikirin bagaimana menciptakan order, nanti Anda pikir satu saat, Anda pikirkan di saat yang bersamaan, Anda mikirkan tagihan, masalah tagihan. Belum tagihannya akan datang, tidak tercipta. Nah kalau Anda lakukan 3 itu, ya, nanti tagihan itu akan terencana dengan bagus. Memang berat. Saya tidak bisa menjalankan itu dulu. Kenapa? Karena begitu baru jalan, mau survei keburu COVID. Nah, mudah-mudahan dalam forum ini bisa mengingatkan saudara gitu loh. Jadi surveilah. Ini hal yang nggak lazimnya adalah survei yang pertama mungkin. Coba tanggal 1 bukan hahaha lain sebagainya, kumpulin untuk koordinator marketing, 3-3-nya koordinator kolektor, ya dengan pimpinan cabang. Jalan. Jadi istirahat ngomong, lihat di lapangan. Daerah mana nih Om Garap? Dari sini. 2 hari saja. Walaupun sekarang sudah tanggal berapa, bisa saja kita mulai. Tidak ada tidak ada kata terlambat. Nah, kemudian ya kita bisa lihat lagi, ya. Survei yang kedua, lihat demonya kayak apa. Ada perubahan nggak? Nah baru survei ketiga itu lebih ringan gitu loh. Kan terarah. Demonya terarah, tahu daerahnya, ya nggak kemana-mana. Sekarang, waduh Pak susah. Surveinya susah Pak, jauh sana sini. Iya, karena survei yang pertama ini tidak dilaksanakan. Apalagi survei kedua, nggak dilaksanakan. Survei ketiganya akan susah. Akhirnya, ya sudahlah. Paling nggak jalan, selesai. Ya, kesian, sayang. Jadi Anda dapat akibatnya, tetapi keuntungannya tidak. Jadi survei itu bukan hanya beban buat Anda, tapi menolong kita bagi saudara yang tahu persis. Ya, paham saudara sekalian? Ya, mudah-mudahan Anda bisa memahami arti survei buat seorang pimpinan, buat seorang marketing, buat seorang kolektor, buat semuanya. Jadi survei itu bukan beban sebetulnya. Survei itu menolong kita supaya mempermudah kita melangkah lebih jauh lagi. Jadi Anda akan memimpin dengan mudah. Kenapa? Hasil survei itu akan Anda buat sebagai bahan untuk bikin planning. Sekarang kalau ngomong planning, apa yang di-planningin? Pimcap kalau punya planning nggak? Oh iya, saya rencanakan begini. Blueprint Anda ngawur. Ya, dan kalau suruh naikin blueprint, Anda kelabakan, nggak mau. Kalau naikin ordernya, kelasnya naikin, nggak mau. Kenapa? Karena Anda nggak punya bahan untuk bikin planning. Nggak punya survei, ya. Coba, ya. Cabang yang lama juga boleh lah, coba mulai dengan survei yang pertama. Segera
Coba survei yang kedua, survei yang ketiga. Anda mimpin dengan mudah. Dan uang Anda gede. Koordinator marketing juga sama. Asal jalan saja, Anda nggak dapat apa-apa. Tapi, kalau Anda juga survei, Anda akan dapat bisa bikin planning. Ya. Semoga apa yang saya sampaikan bisa menolong saudara sekalian, sahabat-sahabat sukses untuk meraih order yang lebih bagus, income yang lebih bagus, dan hari depan lebih bagus lagi. Oke, Yosef Solihin menyampaikan buat rekan-rekan sukses. Ciao.